punya rasa takut, jangan sembarangan pilih ulama, jangan sembarangan mengikuti ulama. Ikuti ulama yang punya ilmu, ikuti ulama yang punya rasa takut kepada Allah, dan hindarkan ulama ulama yang tidak baik. Seperti apa tanda ulama yang tidak baik? Tandanya satu, biar mudah diingat, biar mudah difahami. Tanda ulama yang tidak baik itu ada satu. Apa itu tandanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Husain Ibn Sa'id bin Abu Bakar Al-Gadri, dan seluruh para asatidz dan seluruh para tokoh masyarakat, tokoh agama, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau semuanya. Kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir dan batinnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajah wa sahibul bait, yang telah menjadi wasilah dalam rangka acara Isra wal Ma'raj baginda Nabi besar Muhammad. Kita doakan sahibul hajah wa sahibul bait dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, segala yang hadir, wabil khusus para pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, saya tidak bisa panjang lebar sebelumnya karena masih ada waktu yang harus saya datangi, tempat yang harus saya datangi. Saya tidak bisa berpanjang lebar, sedikit semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad kepada umatmu, kepada orang-orang yang beriman, apa yang harus dikatakan jika mereka cinta kepada Allah? Fattabi'uni, ay fattabi'u Muhammad. Katakan, ikuti jalanku. Jalan siapa yang harus kita ikuti? Jalannya baginda Nabi besar Muhammad, jalannya Rasulullah, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian yang hadir adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, maka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesunahannya, dalam hal kesehariannya, dalam hal segala apapun wajib mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, di antara hal yang harus kita ikuti daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling baik, jihad yang paling utama bukan hanya mengangkat pedang, saudara-saudara, bukan hanya mengangkat senapan, bukan hanya mengangkat bambu runcing, tapi jihad yang paling baik kata Nabi Muhammad adalah kalian menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada siapa? Kepada penguasa-penguasa yang zalim. Apalagi di zaman sekarang, saudara-saudara, keadilan sudah tidak ada. Mereka sudah berani menampakkan kemungkaran, kemaksiatan, daripada kehancuran. Oleh karena itu, kalian wahai anak-anak muda, sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan, jangan pernah kapok, sampaikan kebenaran walaupun pahit, sekalipun kita harus mati, sampaikan kebenaran sampai akhir hayat, saudara-saudara.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama di zaman sekarang ada yang bisa disogok, ada yang tidak bisa disogok. Yang bisa disogok mereka, saudara-saudara, yang mengatakan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah, tergantung cuannya berapa banyak, saudara-saudara. Kalau duitnya banyak, saudara-saudara, walaupun itu haram akan dibenarkan oleh mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, di saat ini, di waktu yang singkat ini, yang ingin saya wasiatkan, ikuti ulama yang istiqomah, ikuti ulama yang baik, ulama yang lurus. Habib, apa tanda ulama yang lurus? Habib, tanda kiai yang lurus. Habib, apa tanda ajaran habaib yang lurus? Ada 5 kata Imam Ghazali, saudara-saudara. Yang pertama, al-khasyah, punya rasa takut sama Allah. Yang kedua, at-tawadhu, rendah hati orangnya, saudara-saudara. Yang ketiga, orangnya namanya al-khusyu, tenang, saudara-saudara. Yang keempat, khuluqul hasan, berakhlak yang baik. Yang kelima, itharul akhirah ala dunya, lebih mengutamakan akhirat daripada kepentingan dunia. Ini ulama yang baik, ulama yang harus kita ikuti. Yang pertama, punya rasa takut. Jangan sembarangan pilih ulama, jangan sembarangan mengikuti ulama. Ikuti ulama yang punya ilmu, ikuti ulama yang punya rasa takut kepada Allah, dan hindarkan ulama ulama yang tidak baik. Seperti apa tanda ulama yang tidak baik? Tandanya satu, biar mudah diingat, biar mudah difahami. Tanda ulama yang tidak baik itu ada satu. Apa itu tandanya? Imanuhum fi amplopihim, imannya ada di amplop. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau tanya sama yang hadir, kira-kira orang yang ada di Karawang mau ikut ulama yang lurus apa yang bengkok, saudara-saudara? Ayo jawab yang kencang, yang lurus apa yang bengkok? Yang takut sama Allah apa yang kurang ajar sama Allah? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Yang istiqomah apa yang tidak istiqomah? Saudara-saudara, Habib, kalau saya ikut ulama yang istiqomah, nanti saya dibenci, nanti saya dimusuhi, nanti saya dibunuh. Saudara-saudara, kamu umat Islam jangan lembek-lembek. Kalau mau ikut ulama yang istiqomah, ikut sekaligus, ikut sepenuhnya, jangan tanggung-tanggung. Saudara-saudara, kalau orang kafir saja, orang munafik saja, mereka mendukung ulama-ulama gadungan, mereka mendukung ulama-ulama yang bisa disuap, ulama-ulama yang bisa dibayar. Kamu anak-anak muda, kamu sampaikan, hei orang-orang kafir, hei orang-orang munafik, kalau kamu bersatu dengan ulama-ulama bayaran, maka kami umat Islam, pemuda-pemuda, santri-santri kawan akan bersatu untuk membela ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, siap ikut ulama yang istiqomah? Santri Karawang siap ikut ulama istiqomah? Siap dukung ulama istiqomah? Takbir! Takbir! Oleh karena itu, saudara-saudara, saya wasiatkan juga, kalau nanti di media-media di sana, kamu sekarang kan zaman-zaman modern, zaman-zaman media sosial. Kalau ada yang menghina ulama yang istiqomah, jangan diambil pusing. Satu kuncinya cuma satu, apa? Masa bodoh. Kalau ada yang menghina ulama istiqomah, jawabannya apa? Masa bodoh. Kurang kencang, apa jawabannya? Mungkin bahasa Indonesia terlalu sulit untuk dihafal, maka saya ajarkan bahasa Sunda. Ngerti bahasa Sunda? Ngerti bahasa Sunda? Ngartos apa ngartos? Kalau nanti ada ulama yang istiqomah dihina, siapa contohnya? Habib Rizik. Itu berjuang, beliau nggak dapat uang, saudara-saudara, betul? Beliau tidak pernah merampok uang rakyat, betul? Beliau tidak pernah ingin menghancurkan negara, betul? Ikuti ulama yang seperti beliau istiqomah. Ada juga Kiai Habib yang lembut yang istiqomah, ikuti juga.
Jadi keras dan lembut itu pilihan Anda. Yang penting dua-duanya berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, saya ajarkan kepada Anda, kalau santri-santri Karawang, muslim-muslimah Karawang, ketika membela Islam, ketika membela ulama yang istiqamah, dikatakan bodoh, dikatakan kadrun, dibenci, dihina, maka saudara-saudara, jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Sabodo teuing. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sabodo. Sabodo. Kurang kencang, sabodo. Kalau dihina sama ulama, kita dihina karena ikut ulama yang istiqomah, jawabannya apa? Kalau bela agama dihina, jawabannya apa? Kalau bela Al-Quran dihina, bela apa, jawabannya apa? Kurang kencang, jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Sabodo. Sabodo. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela ulama, siap cintai Nabi Muhammad, siap ikuti habaib. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad.